Halo Sobat Easy Stock, ini kita membahas saham yang lagi hot news yaitu Berkah Beton atau BEBS, BEBS. Ini gagal repo, tapi judulnya pantas gagal bayar. Sebetulnya ada rahasianya di sini, ada story behind-nya apa, kita pelajari aja. Oke, kita ikuti terus, kita mau lihat berita-beritanya dulu. Oke. Emiten Sultan Subang Berkah Beton gagal bayar repo. Repo itu sebetulnya apa sih? Repo itu adalah peminjaman. Jadi si Sultan Subang ini minjem uang dengan mekanisme penjaminan saham, repo ya. Nah, tetapi dia kan berjanji untuk membeli balikan. Artinya utang yang dibayarkan itu akan dikembalikan. Tentunya saham itu akan dikembalikan. Jadi jaminannya saham sebetulnya, repo kan begitu. Nah, ini gagal bayar. Kita kan mau lihat nih kenapa bisa gagal bayar ini. Kita kan nggak tahu persis nih perusahaannya. Oke, di sini juga ada lagi. Gagal bayar, Kepay, otoritas bursa memanggil Beton. Karena ini kenapa gagal bayar? Nah, kenapa sih dia gagal bayar? Artinya dia tidak punya uang yang cukup untuk membayar balik kan? Pada waktu jatuh tempo kan sederhana itu aja kan? Ini kan utang piutang. Sekarang kita lihat dia punya pergerakan harga ya, BEBS. BEBS-nya turun tuh kelihatan. Nah, turun dari angka. Nah, ini kita lihat ya. Dalam ini turun dari sekitar 700-an, 700 turun ke 595 atau 600. Jadi boleh dibilang turun 100 perak ya, apa 107 ya. Berapa 12% ya, kalau nggak salah ya. Nah lumayan ini dalam nih turunnya, tapi mungkin turunnya dari sini, dari sekitar 800 ya atau 860 dia turun terus karena gagal bayar. Kalau nggak salah gagal bayarnya tuh kapan ya? Kita lihat lagi nih, kapan dia sebetulnya gagal bayar? Gagal bayar itu pas dipanggil mestinya. Ini pas dipanggil. Ya ini mungkin tanggal 30 kemarin, itu 2 hari yang lalu dia dipanggil. Nih kan dicantumkan di JATS perdagangannya 735. Terus melakukan stock split. Harganya sebetulnya sebelum stock split itu dia mencapai harga 3.680 sebelum stock split. Stock split dibagi 5 ya artinya di 700-an kan. Nah, sekarang harganya sudah di 595. Nah, kalau yang terakhir di BEBS ini harganya 635 ya, udah naik. Sebetulnya apa yang terjadi ini? Mungkin penundaan sedikit kali karena dia sultan ya, dia nggak bisa bayar. Kita akan lihat dengan analisanya fundamental. Kita menggunakan rumusnya Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 bukunya pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa, termasuk ngitung BEBS ini. Dan aplikasinya sudah ada, namanya Easy Stock. Easy Stock ini runningnya di Android mobile, sementara masih under maintenance di Google Play Store. Silahkan request link, nanti kita akan bagikan linknya dan Anda bisa memperoleh informasi secara free of charge 834 saham yang listed di bursa, dan Anda bisa membandingkan harga pasar saat ini dan nilai wajar tertinggi dan terendah. Oke, kalau kita buka langsung seperti ini. Kita buka BEBS. BEBS
Kalau lihat di sini, harganya kan 635, sekarang 595. Valuasi kok 50 perak? Kenapa ini? Kalau di sini kan jelas terlalu mahal ya. Harga itu terlalu mahal. Nah, oke. Kita buka panelnya. Sebelum itu kita lihat perkembangan harganya. Sorry, tadi mana nih? Ini kalau kita lihat sebelumnya kan sempat sebetulnya ini udah di adjust stock split ya. Jadi harganya sampai ini awalnya tuh masih 100 nih, IPO-nya 100. Terus dia digenjot sampai 1490, tapi kan adjusted ya. Stock split sebetulnya 7.000 nih harganya. Jadi saham yang dari 100 perak ke 7.000. Ya, mungkin kalau Anda pengamat Tesla, sahamnya orang terkaya di dunia Elon Musk, itu mirip-mirip, naiknya luar biasa. Nah, pertanyaan saham itu bagus atau enggak kan itu. Ini laporan keuangan udah Q3 ya. Growth-nya dia kan tadi itu ya bergerak di bidang konstruksi. Konstruksi itu sebetulnya nggak terlalu bagus karena pasar properti kan stagnan gitu ya, malah menurun gitu. Kalau lihat dari Anda lihat indeks tahun 2022 sepanjang tahun itu sebetulnya stagnan dan relatively menurun, downtrend juga. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia punya free cash flow itu ada 104 miliar. Bagus, positif. Net current assetnya kalau nutup total utang cuma 100 miliar kan. Berarti kan dia punya surplus 90 miliaran kan. Bagus kan? Bagus. Bagus. Dan ini ternyata harganya ini udah yang lebih update nih. Nggak nyampe 50 perak, 30 perak. 30 perak adjusted ya. Udah jadi 45 miliar. Ini kan sahamnya dibilang di sini oke, di sini kan sahamnya turun tuh. Udah stock split lah 1:5. Oke. Sebetulnya kita lihat rasio keuangannya. Profit margin bagus, return on equity bagus, debt equity-nya kecil, working capital-nya hampir 2 bagus. Jadi nggak ada yang salah ini perusahaan ini. Jadi kalau Sultan ini bisa mengelola perusahaan dengan baik, saya pikir sih nggak ada. Memang dia pantas disebut Sultan karena memang bagus ini perusahaan yang kelola. Tapi kenapa masalahnya default gagal bayar? Apa sih sebetulnya? Nah, yang dimasuk repo itu adalah berdasarkan harga pasar yang berlaku. Artinya, dia kan IPO 100 perak. Sampai ke 7.300 sekian, adjusted stock split, akhirnya kan sekitar 700-an. Malah turun kan, habis itu. Berarti dia minjamnya atas dasar angka 7.000 per share. Oke, atau dibagi atas 7.300 per share kan. Di sini kan disebutin di sini sekitar 3.600. Jadi atas dasar 3 atau di split aja udah langsung 735 per share. Padahal nilai wajarnya cuma 30 perak. Artinya dia meminjam itu katakan masih di 50 perak waktu itu ya. Karena di sini coba ya kalau kita lihat yang tahun masih 50 perak lah. Ini kan yang kuartal sebelumnya, kuartal kedua. Nah, di kuartal kedua tuh kan 50 perak. Sekarang gini, kalau dia di 700 dibagi 5. Oke, kita mau 700 dibagi 5 berapa kali lipat ya? 700 bagi 5. 140 kali. 140 kali lipat. Bayangin. 140 kali lipat dia meminjam, padahal nilai wajar jaminannya tuh kan saham. Itu 1/140-nya gitu. 1/140-nya. Jadi kan ini kan sebetulnya
terlihat bahwa maksud dibalik kenaikan saham yang begitu tajam sekali, begitu signifikan dari 100 perak ke 3.600, itu kan sama dengan berapa ratus kali, 30 kali ya, 35 kali. Itu multi bagger banget, 35 kali. 35 kali lipat sahamnya naik dari 100 perak ya. Kalau dari valuasinya kan cuma 50 perak, berarti 70 kali lipat meminjamnya. Katakan ya nilai wajarnya perusahaan itu kalau dibagi ini kan jadi berapa tuh? Jadi listed stocknya 45 miliar. 45 miliar kali 100 aja itu 4,5 triliun ya. Iya kan? 4,5 triliun kali 100, 4,5 triliun kalau 100. Jadi kalau setengahnya kan katakan 2,3 triliun. Dia sebetulnya nilai 23 triliun, tapi dia meminjamnya kan 70 kali lipat. Ya artinya dia tidak menjaminkan semua sahamnya lah, pastilah. Dia katakan dia ini kan saham yang IPO kira-kira tahun lalu kalau nggak salah ya, saya nggak tahu, atau tahun 2021 whatever lah. Ini IPO tahun apa, Anda bisa cek sendiri di situ. Nah ini saham ini yang sebenarnya nilainya cuma 50 perak diangkat sampai 70 kali lipat, sehingga kelipatan meminjamnya kan berdasarkan harga pasar yang berlaku, yaitu 70 kali lipat. Berarti katakan dia menjaminkan sahamnya 30%. Sepertiga dari nilai wajarnya kan 2 triliun ya, 2,1 triliun lah, anggap aja gitu. Kalau sepertiga kan berarti dia punya sekitar 700 miliar. 700 miliar itu dia minjemnya kan 70 kali lipat. 700 miliar berarti dia minjemnya 3,5 triliun lah, katakan seperti itu, atau 4 triliun. Karena ya betul kan? Karena 70 kali lipat ya. Nah, sebentar, tadi kan berapa? Dia 30% dari 2 triliun, 2,1 lah gitu ya. Berarti kan 700 miliar ya. Kalau dia dinilai itu harganya itu 70 kali, berarti dia menjaminkan untuk mendapatkan pinjaman sebesar 4,9 triliun. Katakan setengahnya lah reponya. Berarti sekitar 2,5 triliun kan. Padahal itu nilainya cuma 70. Kan gini, kalau 700 miliar dikali 70, ini kan 70 kali lipat ya. 70 kali lipat itu kan berarti 4,9 triliun. Katakan si lendernya itu nggak menilai segitu, karena ini saham second liner ya. Katakan dia menilai setengahnya dari 70 kali lipat, berarti sekitar 35 kali lipat ya. Itu kalau tadinya 4,9 triliun, katakan potong setengah, berarti 2,5 triliun. Ya 2,5 triliun dia nggak bisa bayar. Karena dia nggak punya dana sebetulnya. Dana dari mana ini? Kita lihat aja keuangannya, data keuangannya. Mana punya dia uang segitu? Nih, sekarang kita lihat ya. Income-nya sendiri cuma 200 miliar. Dia minjem 2,5 triliun. Dalam jangka waktu pendek ya. Repo itu kan dalam waktu pendek. Iya kan? Dia kan kalau nggak bisa beli, nggak bisa mengembalikan, dia harus jual saham kan. Kalau dijual saham secara masif itu pasti turun. Emang hukum ekonominya kan supply and demand. Begitu dijual,
secara masif itu pasti turun. Makanya turunnya drastis dari level berapa? 800 ke level 600. Ada 200 perak. Lumayan besar itu. Nah, jadi dia sebetulnya intinya nggak bisa balikin uang ini. Nah, makanya kan perlu hati-hati bahwa saham yang di jack up, digoreng sampai tinggi banget, itu akan berakhir seperti ini, nyangkut. Dan nanti kalau dibuka suspension di reopen lagi, bisa aja sahamnya turun terus. Ini saham jelas-jelas nggak segitu nilainya. Saham ini nilainya 30-50 perak, katakan di bawah 100 lah. Ini udah terlalu tinggi sekali. Jadi para sobat easy stock hati-hati aja. Kalau saham yang udah naiknya luar biasa, jangan pernah dipegang. Ya artinya Anda masuknya di mana dulu? Kalau Anda masuknya di atas, ya siap-siap Anda rugi besar. Siap-siap. Itu kan rugi 20% bisa turun lagi tuh. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.